Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh. Tema kita di subuh pagi hari ini masih seminggu atau minggu pertama dari bulan Ramadan, di tematik saja berkenaan dengan Ramadan. Tentunya yang menjadi paling dasar dalam diri kita ada suatu pertanyaan, kenapa harus berpuasa? Dan puasa setiap tahunnya diulang terus, diulang, tidak pernah habisnya, bahkan sampai hari kiamat. Sebenarnya jawabannya, kenapa yang namanya sifat agama yang berulang-ulang itu sudah digambarkan juga dalam Al-Quran. Tidak hanya sholat, puasa, zakat yang dilakukan berulang-ulang, tapi yang namanya penyampaian agama itu juga berulang-ulang diinformasikan dalam Al-Quran. Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan matsani. Di Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an kitaban mutasyabihan matsani, yang ayatnya lagi berulang-ulang. Itu informasi dalam Al-Qur'an. Misalnya cerita tentang Nabi Adam ada dalam Al-Baqarah. Kemudian nanti cerita Nabi Adam ada lagi di dalam surah Toha. Misalnya lagi cerita tentang Nabi Ibrahim, ada surah khusus tentang Nabi Ibrahim, langsung surah Ibrahim, ya, surah 14. Nanti disebutkan lagi dalam surah yang 11 Hud. Hud itu ada berapa nabi itu? Tentang cerita tentang Nabi Nuh ada di surah Hud. Padahal Hud itu adalah nabi sendiri, nabi yang diutus kepada wa ila adin akhahum Hud, kepada kaum Hud, kepada kaum Ad. Kemudian di situ ada cerita Nabi Musa dalam surah Hud sendiri, Nabi Ibrahim ada. Nanti Nabi Musa juga diceritakan juga ada dalam surah Toha. Jadi memang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Tentunya karena sifat agama ini berulang-ulang disampaikan. Ini supaya mengingat kita manusia ini yang mudah lupa. Kita ini mudah lupa ketika terlalu jauh kita menjalankan yang namanya kenikmatan dunia. Jadi mudah terlalai. Sebagaimana diinformasikan dalam Al-Quran, sifat manusia ini rentan sekali dia lalai, lupa kalau sudah ya kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Karena kenikmatan dunia itu membuat kamu lalai. Bukan tidak boleh kita mencari ya, penghidupan kita dalam dunia. Wabtaghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, jelas dalam Al-Qur'an mengatakan. Tapi jangan dijadikan dunia itu menjadi tujuan akhir. Karena akhir dalam kehidupan kita ini, setelah kehidupan episode dunia ini ada episode kehidupan baru, itulah akhirat. Jadi dunia ini dijadikan salah satu ya, kepanjangan dari kehidupan dari akhirat. Jadi setiap aktivitas kita dalam dunia ini orientasinya selalu harus berakhirat. Nah, itu dia. Jadi rentan sekali lupa. Sehingga agama ini mengingatkan sifatnya, mengingatkan, sehingga tidak terlalu jauh lupa kepada diri kita sendiri, manusia yang awal penciptaannya itu, janji awal manusia terhadap Allah itu
Itu adalah janji primordial agar tidak lupa ya, kepada Allah yang pernah mengambil sumpah kita ketika kita masih menjadi ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini janji dasar pertama ya, sebelum ditiupkan ruh kita ke dalam segumpal daging dalam rahim ibu kita. Ini janji kita. Jadi kalau sudah kuciptakan kalian anak-anak Adam ke dunia ini, aku satu saja minta, alastu birabbikum, kalian harus mengingat bahwasanya apakah aku ini Tuhan kalian? Kita menjawab pada saat itu, ya, kami bersaksi bahwasanya Engkau ya Allah Tuhan kami. Tapi memori itu ketika dilahirkan ibu kita ya, dalam berupa manusia, sudah bersatu ruh dengan daging, lahir ya, 9 bulan 10 hari. Memori yang pernah kita ucapkan itu memang sengaja diambil Allah, dihapuskan ingatan itu, diganti dengan potensi yang namanya ya agama itu. Jadi agama ini adalah media untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita itu rentan lupa, sehingga dia harus disampaikan berulang-ulang supaya tidak lupa. Nah, ini yang pertama ya. Kenapa harus berpuasa? Artinya kesini kenapa harus berpuasa? Setiap tahun kita laksanakan puasa. Pertama, tidak terlepas dari ya kesalahan kakek kita sendiri. Jadi awal perciptaan manusia pertama ya, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, sangat banyak sekali. Bahkan tempat tinggalnya ya, sama ya, tempat Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya tidak di alam materi, tapi alam imateri atau surga lah bahasanya. Tinggal di situ, kemudian diberikan kenikmatan jutaan, bahkan ribuan kenikmatan. Bahkan minta pasangan supaya ada teman hidupnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari jutaan nikmat tersebut, Allah cuma minta jangan mendekati satu pohon larangan. Ini kan bagaimana informasikan dalam surah Al-Baqarah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam beserta istrimu silakan nikmatin berbagai macam bentuk kenikmatan yang ada di sini. Silakan kau berdua bersama istrimu, tapi aku minta dengan dekati hadhihi syajarah. Kalau kau dekati, maka kau menjadi orang yang zalim. Kemudian tentunya ya, kita munasibah ayatnya, kaitan ayatnya. Walaupun akhirnya ila Adam, sudah dikasih tahu, sudah buat perjanjian sama Allah, tidak boleh mendekati, ada ribuan jutaan kenikmatan. Tapi manusia kan lupa ya. Walaupun akhirnya ila Adam min qabl, sebelumnya fanasia ya, lupa ya. Ini seperti saya katakan tadi, di awal-awal agama itu memang mengingatkan berulang-ulang, sampaikan puasa berulang-ulang, sholat berulang-ulang, zakat berulang-ulang. Jadi ketika diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala jangan dekati pohon ini, tapi dia lupa sebagai manusia meskipun dia nabi, sehingga dia mendekati pohon tersebut. Kemudian Allah buka, maka manusia pertama tadi ini jatuh tidak terhormat di hadapan Tuhannya, dikarenakan keserakahan dirinya, begitu banyak kenikmatan, tapi dia mendekati satu saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, maka dia diturunkan ke bumi beserta pasangannya. Kemudian sebagai dia manusia, seorang nabi, karena dia merasa berdosa, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna, ketika sudah di dunia, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang selalu ya kita baca setiap selepas sholat. Rabbana, ya Tuhan kami telah berdosa, zalamna, telah kami zalimi diri kami, antara Adam sama istrinya. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau enggak kau ampuni, wa tarhamna, dan kau tidak sayang kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang yang sangat
merugi. Maka Allah menerima taubatnya. Setelah Allah menerima taubatnya, diwajibkan ya, kepada Adam itu untuk membendung yang namanya nafsunya, supaya dia, jadi nafsu itu boleh tapi harus dibatasi. Untuk membatasi nafsu maka diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pertama itu untuk berpuasa. Itu awal mulanya berpuasa. Karena puasa itu kan bahasa Sanskerta itu. Diambil dari bahasa Sanskerta puasa yang artinya sendiri menahan, sama dengan bahasa Arabnya saum atau siam, itu menahan yang namanya hawa nafsu kita terhadap suatu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu boleh tapi harus ada batasannya. Untuk membatasi itulah dikasih medianya namanya berpuasa. Kemudian sampai terbentuknya peradaban manusia, Nabi Adam, Nabi Idris terus berpuasa. Tapi puasa-puasanya ini bervariasi, dia beragam sesuai informasi Al-Qur'an ya. Syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja ini setiap yang namanya umat itu ada syariatnya masing-masing, ada metodenya masing-masing, termasuk metode berpuasanya berbeda-beda ya. Dari zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Daud yang puasa sehari, kemudian buka sehari, yasumu yauman wa yuftiru yauman, sekali berpuasa sekali tidak, sekali berpuasa itu selang-seling. Kemudian sampai nanti kita cepatnya misalnya sampai nanti Nabi Isa, ibundanya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar haus kenikmatan, tapi puasa untuk tidak bicara. Nah, dulu saya sempat bertanya itu, apa mungkin manusia ini nggak boleh berbicara ya? Satu hari kan sulit, nggak mungkin. Ternyata setelah kita baca beberapa buku ya, berbagai macam buku, ternyata ada komunitas orang-orang Muslim yang masih mempraktikkan ini. Jadi mereka mentafsirkan tidak berpuasa untuk menahan berbicara ini bukan sama sekali total tidak bicara dalam seharian penuh, tapi dibatasin dia bicaranya. Nah, ini masih dilaksanakan oleh ada komunitas Muslim kecil ya. Mereka ini sudah puasa kita ke berapa nih? Keempat, kelima. Mereka ini sudah ke 7. Itulah Naqsabandiyah. Naqsabandiyah ini ajaran salah satu utamanya khalwat itu ialah membatasi berbicara, hanya 17 kata sehari. Jadi kalau lebih dari 17 kata itu keyakinan mereka itu batal. Nah, itu Naqsabandiyah. Jadi mempraktikkan puasanya ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ini informasi dalam Al-Quran, itu disuruh puasa untuk tidak berbicara. Itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tariyinna minal bashr min ahad fakuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ketika Bunda Isa alaihissalam malu karena tidak ada suami, tidak ada pasangan, tiba-tiba hamil. Sekarang hamil di luar nikah, hamil sementara amalan dia berkholwat, beruzlah, jauh dari masyarakat yang mengasingkan diri karena sudah dinazarkan keluarganya untuk dititipkan kepada marbotnya. Pada saat itu marbotnya Nabi ya. Kebetulan sama namanya, nama nabinya Nabi Zakaria, sama dengan saya, imam di masjid, diletakkan di mihrab Maryam, makannya langsung informasi Al-Quran ya, surah Maryam langsung dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ini kan suci nih, perempuan suci, tiba-tiba hamil di luar nikah. Tentu dia malu, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, kemudian dia malu, mengasingkan diri, kemudian Allah bantu ya. Nah, bersihkan darahmu setelah dia melahirkan Nabi Isa. Banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi ya. Bersihkan darahmu bersandar dalam pohon kurma. Nah, ini baru masuk ayatnya. Waquli washrabi, makanlah buah kurma itu wahai Maryam. Wa qarri aina, sudah jangan bersedih lagi, bergembiralah engkau qarri aina. Fa imma tarina minal bashar, kalau kau nanti melihat orang ya yang suka cemooh-cemooh, ya biasalah kayak masyarakat misalnya sekarang menggunjing atau merasa benar sendiri, itu apa itu pekerjaannya ini. Itu terjadi di masa Maryam ya. Ini bagaimana kau
seorang orang tuamu adalah orang tua yang baik, ya, tapi kau memperlakukan dirimu seperti ini, ya, hamil di luar nikah. Nah, katakan sama mereka, sesungguhnya faquli inni nazartu, aku bernazar birrahman, pada Tuhan yang Maha Pengasih, aku berpuasa. Inni nazartu lirrahmani shaum falan ukallima al-yawma, untuk tidak berbicara hari ini. Nah, jadi kalau Naqsabandiyah mempraktekannya batas berbicara 17 kata. Makanya ketika ditanya sama kaumnya saja, itu dari mana kau lahirkan? Dia tanya langsung saja sama anak ini. Langsung Nabi Isa itu langsung berbicara kan? Dalam surah Maryam kan begitu. Aku ini, jadi bayi bisa bicara itu Nabi Isa salah satunya kan. Beberapa bayi-bayi ada juga ini Nabi Isa, itu mukjizatnya ketika lahir untuk membuktikan kemukjizatannya dan membela ibunya. Jadi ketika lahir dia langsung bisa bicara, aku seorang nabi, diturunkan kepadaku kitab Injil. Ini puasa terus sampai nanti puasa itu disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Ya, beragam puasa dengan variasi berbeda-beda, tapi yang sangat ketat sekali ya, macam orang dulu. Kemudian disyariatkan pada Nabi Muhammad, itulah Al-Baqarah yang selalu kita hafal ya, Al-Baqarah 183. Nah, itu kan tentang puasa, tapi bukan puasa tentang Ramadan. Bukan puasa Ramadan. Ayat Al-Baqarah 183 itu bukan puasa tentang Ramadan. Ayat ini menceritakan tentang tadi itu yang kita ceritakan sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Makanya diksinya kan, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang terdahulu. Jadi bukan cerita Ramadan itu. Ini tentang cerita tadi yang umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelum Muhammad itu, Muhammad sebelumnya, sebelum kau ada itu, puasa itu sudah bukan barang baru. Itu sudah dilaksanakan untuk membendung yang namanya hawa nafsu orang-orang dahulu itu dengan cara berpuasa. Nah, ini Al-Baqarah 183. Kemudian masuk dia 184. Ini dimensi sosial ya. Kalau dulu puasa tidak ada sama sekali dimensi sosialnya zaman dulu. Jadi puasa itu sesuai dengan Al-Baqarah 183 itu hanya untuk tatakun saja, untuk meningkatkan derajat ketakwaan seorang. Bicara takwa itu untuk pribadi dia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dimensi sosialnya. Makanya dalam puasa Nabi Muhammad ini bagaimana tidak hanya sekedar takwa secara pribadi individual ya, tapi harus disandingkan dengan diaktifkan fungsi puasa itu fungsi sosialnya. Makanya 184 itu berbunyi tentang sosialnya, fungsi puasa yang sosialnya. Coba kita sambungkan ya, ayyamam ma'dudah kan, faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ini kan wal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khair fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ya ayat sambungan. Itu dimensi sosial di situ, memberi makan orang miskin. Jadi sebelum perintah wajib berpuasa, karena nanti wajibnya di ayat selanjutnya 185 baru perintah wajib puasa. Jadi puluhan tahun Rasulullah itu tidak pernah mengerjakan yang namanya puasa Ramadan. Selama di Mekah Rasulullah tidak pernah mengerjakan namanya puasa Ramadan. Ya puasanya puasa menghormati umat-umat terdahulu, ya sebulan 3 kali puasa Rasulullah, atau dalam istilah kita puasa ayyam al-bid. Ini puasa Rasulullah ya. 12 tahun kan, 13 tahun berdakwah di Mekah enggak ada puasa Ramadan. Jadi menghormat puasa sebulan 3 kali Rasulullah puasa. Dan itu cuma diwajibkan Rasulullah kepada dirinya, kepada umatnya tidak diwajibkan. Jadi ada sesuatu yang diwajibkan pada Rasulullah, kemudian pada umatnya tidak diwajibkan. Bahkan ada puasa yang lebih luar biasa lagi dikerjakan Rasul, tidak makan sama sekali. Pernah sahabat mengikuti, oh jangan, aku Rasul, ini khusus untukku saja, tapi kalian jangan. Itu pernah dikerjakan Rasulullah SAW ya, sebelum ada perintah Ramadan. Paling satu yang sangat mendekati wajib ya, bagi Nabi Muhammad dan diharuskan kepada umat-umat
orang-orang Islam ketika berada di Mekah itu namanya puasa Asyura. Asyura itu terjadi pada bulan 1 Muharram. Karena di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa ya, para nabi-nabi dahulu munculnya mukjizat-mukjizat. Mulai Nabi Musa dikejar Fir'aun, kemudian terbelah Laut Merah, ya, diselamatkan orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Ini awal mula puasa Asyura itu ya, puasa hari ke-10 dalam bulan Muharram itu. Kenapa kalian berpuasa? Jadi sampai di Madinah ya, ketika hijrah kan diperintahkan hijrah, Rasulullah melihat orang Yahudi semuanya. Ini kenapa kalian berpuasa? Ya kami menghormati Nabi kami yang pernah menyelamatkan kami dari perbudakan Fir'aun. Nah, kalau begitu aku adalah penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Kalau begitu aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Makanya Nabi berpuasa dia di Muharram ya, di Asyura. Bahkan kata Rasul ya, dalam hadisnya, kalau seandainya umurku sampai di tahun depan, puasa Asyura ini tidak hanya sekali aku kerjakan sama seperti orang Yahudi, tapi 2-3 kali. Ini yang semi wajib lah, karena diwajibkan ya agak sedikit muakkad lah kita ya, sunnah muakkad kepada kaum muslim pada saat itu. Makanya mereka mengikuti Nabi, orang-orang muslim untuk berpuasa khususnya di bulan Muharram itu Asyura. Jadi ketika hijrah sampai 2 tahun di Madinah baru turun yang namanya 185 Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Kalau kalian lihat hilal, kalau kalian lihat bukan si hilal ya, hilal bulan, kalau kalian lihat hilal bulan atau bulan sabit, maka berpuasalah. Disitulah nanti baru wajib berpuasa Ramadan. Bunyinya langsung Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Jadi Al-Baqarah 185 ketika 2 tahun Rasulullah sudah berada di Madinah. 184-nya ya, ketika sampai nanti di Madinah sebagian capek ya, jadi boleh bagi Rasulullah, udahlah nggak apa-apa lah, batalkan puasa ya, sebelum turun 185 batalkan puasa. Makanya faman kana minkum maridon au ala safar, kalau dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, karena kan perjalanan dari Makkah ke Madinah itu ditempuh itu kan tidak sehari. Dulu belum ada Grab, belum ada Gojek ya, belum ada busway dulu, jadi jalan kaki ditempuh. Kan capek itu, puasa Ayyamul Bid capek hari-hari itu kan bisa seminggu itu perjalanan. Kalau sekarang kan naik bus ya dari Makkah Madinah 8 jam. Kalau dulu kalau pernah saya hitung itu sekitar 7-8 hari Rasulullah jalan kaki itu baru sampai kota Madinah, capek. Makanya ya bolehlah kalian batalkan puasa kalian kata Rasulullah. Makanya faman kana minkum marid au ala safar, itu kan safar hijrah mereka itu ya silahkan. Tapi aku anjurkan aktifkanlah fungsi sosialnya. Meskipun puasa itu untuk mengaktifkan derajat takwa, tapi kalau kalian tidak berpuasa, tapi jadikan puasa ini fungsi sosialnya. Makanya wa 'alal ladzina yutiqunahu, kalau kalian tidak mampu ya karena perjalanan jauh ya, jauh sekali dari Makkah Madinah, maka fidyatut ta'am miskin, berilah makan orang miskin sebagai, itu kan fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya itu di 184 itu, kasihlah makan orang miskin. Tapi kalau kalian melanjutkan puasa meskipun dalam keadaan letih, capek atau sakit, faman tatawwu, itu yang sukarela, faman tatawwu bagus. Wa antasumu khairul lakum, kalau lanjutkan puasanya bagus, tapi enggak dipaksa sama Rasulullah SAW. Silakan buka tapi ganti dengan fidyah, itu memberi makan orang miskin. Sampai nanti 185 barulah puasa 30 hari atau 29 hari. Walitukmilul iddah ya, itu disempurnakan namanya bilangannya, bisa 29. Ya mungkin teman-teman kita nanti di Muhammadiyah 29 apa 30 nanti, karena sudah duluan ya kan.
Mungkin yang di NU bisa 30, jadi bisa 29, bisa 28, 30, jadi sempurnakan ya, sampai melihat lagi hilal masuk bulan Syawal, selesai yang namanya puasa Ramadan. Nah ini tentang kewajiban puasa Ramadan ya. Tidak hanya mengaktifkan yang namanya peran takwa, tapi juga mengaktifkan fungsi sosial. Fungsi sosialnya itu apa? Ini yang terakhir ya. Ternyata ayat terakhir ya. Ternyata turunnya perintah puasa Ramadan itu berbarengan dengan pindahnya juga kiblat kita. Jadi selama puluhan tahun Rasulullah berada di kota Mekah, kiblatnya berada di Yerusalem. Ini kalau kita tarik garis lurus ini kan ke Mekah. Ke Mekah di atasnya lagi itu Yerusalem. Jadi ketika Rasulullah berada di kota Mekah, dia tidak ke Ka'bah kiblatnya, tapi ke Damaskus ya. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina susah untuk puasa Ramadan ini, masih digempur ya, sangat susah. Pasar-pasar kan sekarang di sana itu sunyi sekali ya, karena masih agresi militer, susah ya, untuk berpuasa Ramadan. Jadi Rasulullah ketika di Mekah sholatnya itu enggak menghadap Ka'bah, tapi menghadap Damaskus ya, Masjid Aqsa, ke situ dia selama di Mekah. Tentu orang-orang Yahudi yang melihat Rasulullah seperti ini, nah Muhammad kan kau membawa ajaran baru, tapi kenapa kiblatmu sama kami? Jadi memang kiblat paling terbaik, umat terbaik pada saat itu adalah orang-orang Yahudi ya. Sampai sekarang Yahudi itu kan sama kan, dia monoteis ya, Tuhannya satu sama kayak kita. Cuma satu yang menjadi mereka masalah, mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad karena bukan keturunan dari orang-orang Bani Israel. Itu saja masalahnya. Masalah Tuhannya sama-sama satu, cuma masalahnya dia ingkar kepada Nabi Muhammad karena bukan keturunan dari Bani Israel. Nah, itu aja masalahnya. Karena mereka meyakini ada nabi tapi harus keturunan dari Bani Israel. Ternyata bukan. Ternyata keturunan dari Hajar ya, bukan dari Sarah. Ini membuat mereka ya mungkin nggak senang. Kan sudah kami katakan Muhammad, ajaran kami itu bagus, kenapa kau sama kiblatnya sama seperti kami di Yerusalem? Tentu Nabi Muhammad ya sakit hati ya sebagai manusia. Dia meminta sama Allah untuk diberi perbedaan kiblat. Ya Allah, aku tuh harus ada beda kiblat ini dengan mereka ini supaya ada perbedaan pelajaran atau garisnya jelas perbedaannya. Sampai puluhan tahun Rasulullah meminta beda ya. Ini kan prinsip dasar kita dalam menyembah Tuhan itu harus ada beda dulu. Sampai puluhan tahun Rasulullah meminta, tidak dikabulkan, sampai peristiwa hijrah di bulan Sya'ban. Itu Sya'ban itu kan sebelum Ramadan, Sya'ban Ramadan. Turun nih Al-Baqarah 185 ini tentang puasa Ramadan sama dengan Al-Baqarah 144. 185 tentang puasa Ramadan, kemudian 144 itu turun juga di bulan Sya'ban sebagai wahyu sebagai jawaban kepada Rasulullah tentang pindah kiblat. Nah, coba kita lihat ya Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Nah, itu tentang Al-Baqarah 144. Setelah kami lihat mukamu Muhammad puluhan tahun ya, meminta kepada kami menengadahkan mukamu ke langit ya, maka pada hari ini silahkanlah kau boleh berpaling kiblatmu dari Damaskus ke Masjid Haram yang berada di Ka'bah di Mekah, dan posisi Rasulullah berada di Madinah. Jadi kalau Madinah itu kan posisinya kan tengah-tengah antara Masjid Aqsa Syam dengan Makkah. Jadi ketika Rasulullah di tengah-tengah, otomatis ketika Rasulullah sholat itu 4 rakaat, ini turun ini Al-Baqarah 144 itu, maka 2 rakaat pertama itu masih menghadap ke Yerusalem, Damaskus. 2 rakaat terakhir ada yang mengatakan sholat asar atau ada yang mengatakan sholat zuhur, 4 rakaat ya. 2 rakaat terakhir langsung balik 180 derajat menghadap ke selatan. Selatannya berarti Ka'bah kan. Dan utaranya garis lurus itu adalah Damaskus ya, atau Masjid Aqsa. Selatannya itu ada di
di bawahnya itulah Mekah, Masjid Haram. Jadi membalikkan 180 derajat. Nah, peristiwa itu dibangun suatu monumen. Monumen ini jadikan masjid. Nama masjidnya pun Masjid Qiblatain. Ya, kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu ke Madinah, silakan ziarah ya, kunjungin ke Masjid Qiblatain ini. Masjid dua kiblat namanya. Karena disinilah Rasulullah itu sholat, kiblatnya ada dua. Nah, dua rakaat pertama menghadap Yerusalem, dua rakaat terakhir menghadap Ka'bah. Nah, ini Al-Baqarah 144. Tentu, terakhir ya, tentu melihat seperti ini, orang-orang Muslim ya, yang tipis imannya, ini bertanya-tanya. Ya, puluhan tahun kami mengikuti ajaranmu wahai Muhammad selama di Makkah, kiblat kita ke Yerusalem, tetapi sekarang suka-sukamu saja pindah-pindah kiblat. Nah, ini kan jadi orang-orang Muslim dia terpecah ya. Muslim terpecah ini. Ini kayak skandal jadi ajarannya, skandal. Ya, ini kayak main-main ini ajarannya. Gimana sih ini kayak main-main gini. Dulu ke Yerusalem ya Nabi Muhammad kan kebingungan. Ya. Menghadapi perpecahan seperti ini ya, maka Allah langsung turun tangan. Nah, nanti nampak ya fungsi sosial puasa ini ya. Karena nanti ujung-ujungnya nanti ulaikal umul muttaqun dengan la'allakum tattaqun di Al-Baqarah kan. Untuk puasa itu adalah untuk mengaktifkan derajat takwa, tapi takwa itu harus difungsikan sosialnya. Nah, nanti langsung dibela Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad menghadapi umatnya terpecah, ada yang masih beriman ya, setia, loyal kepada Nabi Muhammad, ada yang tipis imannya murtad dia. Enggak benar ini ajaran Muhammad, murtad dia. Langsung diturunkan Allah ayat Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah semua cerita ini. Al-Baqarah 177. Jawaban untuk orang-orang yang tipis imannya, yang sampai murtad dia. Al-Baqarah 177. Udah nggak usah banyak bicara kalian orang Muslim. Kira-kira begitu Allah bicara ya. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal bir. Udahlah, nggak usah masalah kiblat kalian mau balik, mau ke selatan, mau utara, mau barat, mau timur. Bukan itu dimasalahkan. Al-bir, bir, kebajikan, kebaikan. Sudah berbuat baik tidak? Ini masalah sholat, masalah kiblat. Sudah berbaik tidak? Anda sudah berbuat baik tidak? Sudah peka nggak dengan sesama itu kan? Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah yang namanya kebaikan yang kalian kerjakan itu bukan masalah yang ngadapkan mukanya mau kiblat ke selatan, mau ke utara, mau ke mana lagi. Ya, pokoknya ke mana. Tapi udah berbuat baik enggak? Udah berbuat sosialnya enggak puasa itu? Karena sama dia berbarang turunnya di bulan Sya'ban dia. Apa itu berbuat baik itu dijelaskan kan? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra, tapi orang berbuat baik itu man amana billah. Nah, ini rukun iman dalam Islam ya. Man amana billah wal yaumil akhir, kemudian wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Ini takwa secara individu, beribadah yang namanya secara individu, secara pribadi. Kemudian disandingkan di situ. Ini panjang ayatnya. Watal mal ala hubbihi, ini dia fungsi sosial dari puasa itu. Ada harus kebaikan di situ, ada albir di situ. Watal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil ya. Kalau nanti berjanji harus nepati, kesabaran, sarra wad darra. Ujungnya ulaika humul muttaqun. Itulah mereka orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Sama Al-Baqarah 183, puasa perintah umat-umat terdahulu la'allakum tattaqun, tapi secara pribadi zaman Nabi Muhammad itu tidak hanya pribadi tapi di fungsi sosialnya diaktifkan dia. Baru yang namanya derajat takwanya itu betul-betul betul-betul sinkron dia, relevan. Makanya nanti ketika sudah aktif ini, maka orang-orang yang sudah bisa mengaktifkan fungsi sosialnya di bulan Ramadan ya, maka inilah nanti yang kembali dengan sebutkan itu ya, ada yaud, yaitu balik al-fitrah, balik kepada fitrah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Habis ya. Oke, kita cukupkan ya pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita
kaji ya di pagi hari ini, itu menambah wawasan keislaman kita ya, khususnya dalam Ramadan di tahun ini ya. Takwa kita tidak hanya sekedar takwa yang pribadi, tapi takwa fungsi sosialnya kita aktifkan. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih baik lah dari Ramadan sebelumnya, karena usia kita kan sampai di Ramadan 1445 ini ya. Tidak ada jaminan kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan ini Ramadan yang paling terbaik bagi kita ya, dibandingkan Ramadan yang lalu. Al-haziniyah wa ala kuliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan maqsuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan maqsuma. Allahumma idfa'na al-bala. Allahumma idfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya'i wal munkar, khususan fi biladina hadha Indonesia wa khususan fi ikhwanina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.